Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada seseorang mengucapkan salam, Assalamualaikum itu kalau diterjemah, semoga kalian semua akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu jawabannya harus tegas, yakin dan kompak. Waalaikumsalam, ya Kiai. Mudah-mudahan sama-sama diselamatkan oleh Allah. Butuh konsentrasi. An-nazru ala wajhil alim ibadah. Lihat tok kepada orang alim itu ibadah. Ada para habaib ngabes tok ibadah. Makanya kalau ada pengajian duduk nunduk, ya duduk nunduk. Karena kalau menundukkan kepala itu ada dua opsi. Opsi pertama, tafakkur, tadabbur, betul-betul merenung. Kalau ini betul-betul merenung, hadir ke pengajian merasa banyak dosa. Seringkali tatkala saya hadir di majlis ta'lim, apakah di jajaran TNI Polri, di jajaran pejabat pemerintah, pengusaha, atau di pesantren, kalau merasa banyak dosa, tanpa terasa meneteslah air mata dan segera istighfar kepada Allah Subhanahu. Tapi opsi yang kedua, nunduk ngide, betul-betul tertidur. Iya, anteng gitu. Akhili gitu. Nyap-cap kia. Jail-jail mereka. Sanggup ya, enggak tertidur ya? Fa idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallamanna ahadukum wa may yatakallam faqad lagha. Apabila seorang penceramah sudah mulai naik ke atas mimbar, salah satu aturannya bagaimana? Fala yatakallamanna ahadukum, tolong perhatikan yang di bawah jangan juga ikut bicara. Kalau ini terjadi faqad lagha, maka sia-sialah pengajian malam ini, rugi biaya, rugi tenaga, rugi waktu. Caranya bagaimana? Ansitu wasma'u. Ansit, anteng, wasma'u, mendengar. Fa insyaallah semua yang hadir akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Sekali lagi, coba saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadaratal kiram, masyayikhinal afadil, para habaib, para masyayikh, alhamdulillah hadir malam ini Habib Yasin Al-Haddad yang saat ini ada di samping kiri saya. Alhamdulillah hadir pula Habib Nizar bin Yahya yang ketika saya tanya tadi bahwa beliau adalah ketua dari Ahbabul Mustafa di Kalimantan Barat. Habib, alhamdulillah saya ketemu dengan orang besar malam ini. Ada juga Habib Effendi Al-Mahdali.
ada juga Habib Usman Al-Gadri yang semuanya ada di samping kanan kiri saya. Hadir juga malam ini Kiai Muallim Wahid, ada juga Kiai Muallim Sani, ada Ustadz Nurfandi, ada Ustadz Abdul Ghani, Ustadz Ahmad Bashir, sarjana pendidikan Islam, ada juga Haji Zainul Kiram, dan tidak lupa teman-teman para sahabat Banser dari pasukan Banser, termasuk juga dari Ansor yang dari tadi juga menjaga, mengiringi para habaib dan para ulama demi besarnya Ahbabul Mustafa di tempat ini dan demi kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada juga Sahibul Hajah Gus Imam Juhairi. Juhari apa Juhairi? Alhamdulillah, memang kecil bentuknya tapi suaranya menggelegar luar biasa. Mudah-mudahan sama-sama dipanjangkan umurnya oleh Allah. Tidak lupa yang selalu mendampingi saya setiap hari dari kemarin di Wajuk, terus kami juga diberi tempat peristirahatan oleh beliaunya Bapak Wakil Bupati Mempawah, Saudara Muhammad Pagi, yang tadi telah memberikan kata sambutan yang saya banggakan. Hadirin kaum muslimin muslimat, para sekermania yang saya banggakan, bersyukur kepada Allah malam ini kita dipertemukan. Al-Fakir Abdul Malik Sanusi untuk kali pertama tampil di tepatnya mana ini? Sekubang. Kok tidak ada ini, Pak? Sekubang ya, Kecamatan Mempawah, Kabupaten Mempawah. Wah. Jadi Sekubang. Ini merupakan pertemuan awal yang mudah-mudahan terus berkelanjutan. Di dunia kita dipertemukan, kelak di akhirat mudah-mudahan sama-sama dipertemukan di surganya Allah. Amin ya rabbal. Ada banyak kekhawatiran akhir-akhir ini. Manusia dihadapkan dengan sebuah kekhawatiran di mana ada virus yang katanya tadi corona yang awalnya ada di Tiongkok. Hari ini sudah diumumkan bahwa ada 4 manusia di Indonesia yang positif sudah ada virus corona. Tidak lagi kemudian penyakit bukan hanya corona, di sebagian daerah ada demam berdarah yang juga memakan korban. Sebenarnya juga lebih dari itu yang banyak kita rasakan hari ini, banyak diabetes, kencing manis. Bahkan yang tidak dipikirkan bukan hanya persoalan corona, tabrakan berdarah mati. Sebelum kena virus corona, setelah mati. Artinya apa? Jangan khawatir terhadap kematian. Kematian hanyalah milik Allah. Ruh yang kita miliki hari ini bukan hak milik, tapi hak pakai. Betul apa enggak? Anda hanya bisa menjaga kontrak pakai yang diberikan oleh Allah. Ruhmu adalah milik Allah. Urusan dicabut atau tidaknya, pasrahkan semuanya kepada Allah. Karena urusan roh adalah urusan Allah. Hak pakai. Ada batas pemakaian. Saatnya roh kembali kepada yang punya. Siapa yang punya roh? Allah subhanahu. Coba bayangkan, Mbak. Roh sampean itu milik Allah. Ada batas pemakaian. Sampai kapan, Kiai? Yang enggak jelas sampai kapan. Tidak ada yang tahu tentang ruh. Qulir ruh min amri rabbi. Urusan ruh adalah urusan Allah. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tapi kalau ada orang yang bertanya, di mana Tuhanmu? Sebenarnya Tuhanmu dekat dengan kita. Lah ini pelajaran. Jadi tanpa corona, antum semua akan mati. Betul ya? Tanpa corona. Kapan Kiai? Gak ada yang tahu. Tapi percayalah, percaya atau tidak, kematian akan menyusul Anda. Yang gak percaya mati, biarkan saja, mati sendiri dia nanti. Mohon maaf.
Semuanya akan mati Bapak. Pejabat mati, termasuk juga komandan paling tinggi di jajaran TNI akan mengalami kematian. Mantan Presiden Republik Indonesia Jenderal Purnawirawan Soeharto, jenderal terkaya se-Indonesia di masanya, peringkat keempat sedunia, Jenderal Soeharto. Saat dia sakit, 50 dokter spesialis tebas ben Pak Harto, Pak. Semua dokter, Pak, spesialis jantung, spesialis saraf, spesialis kulit, semua. Jangan coba-coba kita semua itu mengorder dokter spesialis. Anak saya kemarin sakit, batuk-batuk nggak bisa makan, dia masih umur 4 tahun. Coba saya bawa ke dokter spesialis anak, hanya di center, coba mangap gitu, suruh nganga, serat di center, cukup Pak. Radang tenggorokan, ini serat berapa Pak? 100.000. Sangangaan 200.000. Ya Allah, sekali mangap 100.000. Makrang larang telu dokter spesialis. Kayak Malik berapa kali angang ngedekir. Lah Pak Harto saking dari kayanya Pak, seluruh dokter spesialis tebas Pak Harto. Seluruh tubuhnya ada kabel-kabel yang itu kemudian detak jantung termasuk aliran darah. Ya bes komputer Pak. Korang santa, santain. Jantung detaknya terlalu tinggi, korangin boleh. Per-oper nggak nih Pak. Mati gila Pak Harto. Ada saya per-oper mati. Boleh saya tak oper sekali ria. Artinya apa? Kematian akan menyusul kita. Kematian bukan penyakit. Kematian itu adalah batas kontrak kehidupan manusia. Ada batasnya semua. Berapa kiai kalau Nabi menyatakan bahwa alamah, tanda-tanda bencer-ancer materia. Kalau umatku kata Nabi baina sittin wa sab'in, kisarannya antara 60 tahun dan 70 tahun. Sekarang muhasaban bin nafsi, coba introspeksi diri. Al-Fakir Abdul Malik Sanusi lahir tahun 1971. Berarti 2020 saya genap umur sudah 49 tahun. Andai saja takdir Allah 60, maka kontrak kehidupan Ki Malik sebenarnya sadar atau tidak tinggal 11 tahun. Tahun dateng kari sepolo lah. Tahun boleh kari sangat lah. Saya mati ya. Tahun boleh kari belu lah. Jangan nyanter. Ambian jangan ngabas gula melol. Masih banyak situan bengkok dengan. Begini sekat sangat. Tahun dateng lah. Andai saja itu 60 tahun. Artinya apa? Enggak usah takut kepada kematian, salah. Tidak takut kepada mencari mati, salah. Lari dari kematian, salah. Kemana? Artinya apa? Wa in kuntum fi burujim musayyada, sekalipun kita ada dalam benteng yang cukup kuat, kematian akan menyusul kita. Yang betul bagaimana Kiai? Persiapkan kematian tatkala roh dicabut oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Maaf Bapak, mun nganti lagi amal, siapa sih masuk surga? Kalau mengandalkan amal, siapa orang yang tidak pernah punya salah? Mbian orang kan? Mata mak sial kok, tuh apa mada senyaut deh. Kita ini manusia kan? Ayo Pak, manusia kan? Jawab. Saya akan bicara terhadap orang yang paham siapa dirinya. Mbian manusia kan? Angkat tangan sampean, alhamdulillah ya Rob, abdine tak betitireng gerengan serang ajuran Gusti. Alhamdulillah ya Rob, saya tidak dijadikan kambing olehmu ya Rob. Alhamdulillah kami tidak dijadikan kera, ketek, mutak Gusti. Bersyukurlah kita manusia, makhluk yang terbaik. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh telah aku ciptakan manusia sebagai makhluk yang terbaik. Alhamdulillah. Syukuri. Beri mata berapa mun meleh. . Matamu itu Allah yang ngasih.
Nangkan mensolawatan cek dulu mau ketondu. Allah yang ngasih. Lihat ulama senang, lihat para habaib senang, cinta kepada Rasulullah. Mata ini akan ada pertanggungjawabannya kelak di akhir. Ayo kita pertanyakan mata kita itu kalau beli itu berapa Bapak? Teman saya di Malaysia kemarin, dia kaya, jatuh saat dia ngendari Harley Davidson, kena serpihan dan pecahan kaca, rusak kornea matanya. Tidak satupun dokter yang mampu menciptakan kornea mata sampai saat ini. Akhirnya dia cari-cari kornea mata di berbagai macam rumah sakit dan di berbagai macam negara. Alhamdulillah di Singapura ada yang cocok kornea mata, tapi itu matanya orang yang mati kecelakaan dan didonorkan di rumah sakit. Tatkala mata itu mau dipasang, menjerit orang tuanya, tolong Pak Dokter jangan dipasang. Saya takut yang punya mata tidak rela. Saya takut yang meninggal tadi yang punya mata tidak ridho. Dek remah paki muntah pangki nang akhirat. Ka anak kau lepas tekerjat sendik mata. Ya Allah, mak yang kuiba tentang mata wahai. Pas saling colek mata jeneng akhirat je. Bikin lagi ada setong mata nih. Coba bayangkan. Begitu mahalnya mata. Sampai orang tua laki-lakinya dia bilang, andai saja Kiai ada yang ridho, ada yang rela mendonorkan matanya untuk anak saya Kiai. Wallah, satu kornea mata saya berani tebus 10 miliar Kiai. Coba bayangkan. Mahal apa enggak mata? Larang tak larang? Mia jual mata namian. Mumpung ada peluang. Ya, kebenda namen sawit apa jadi? Satu kornea mata 10 miliar, dua berapa miliar. Hanya pertanyaannya Bapak, kita ini termasuk orang yang pandai bersyukur apa enggak? Coba satu hari satu malam yang diberikan waktu oleh Allah berapa jam? 24. Lalu saya tanya aja, jujur, porsi mata kita ngaji Al-Quran sebagai bentuk syukur kita kepada Allah diberi mata, jujur, adakah waktu itu setiap hari ngaji Quran 9 jam? Pernah benar ngaji Quran 9 jam? Oke, turunkan lagi. Benar ngaji Quran 4 jam? Ya, berarti mbian tak ngaji juga nih. Lalu apa bentuk pertanggungjawaban kita di hadapan Allah kelak? Summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Demi Allah, seluruh nikmat yang aku berikan padamu akan aku pertanyakan kelak di akhirat. Matamu itu benar ke bagada emak. Ke pasar berapa jam? Ke kebun berapa jam? Ke kantor berapa jam? Lalu telah sampai pada pertanyaan, coba ngaji Quran berapa jam matanya? Jawaban apa yang harus kita berikan? Cak ngaji Quran setengah jam, meneteslah air mata, nyap cap benih polan hosok ketondu. Mun ngaji Quran ketondu, mun ngabas iu mandi esongai, bacom bah kok rokokan. Awalnya yang muda-muda datang, ya Allah, sip deh. Can mereka colak kematan kok bagi nang akhirat. Meler abu odir. Lah bagaimana caranya Kiai? Kalau mau ngandalkan amal, siapa sih yang mau masuk surga? Anak kepada orang tua pasti punya salah. Menantu terhadap mertua pasti punya salah. Kiai sama santri suatu ketika pasti melakukan kekeliruan. Apalagi santri kepada kiainya. Ini mantan. Anak kareng tua kindi salah, apa boleh anak kareng tuana. Matuah kamanto pastilah punya salah, apa boleh manto kamatuana. Wong kebanyakan orang itu sopan tatkala lamaran saja. Mungkin lamaran serongakan hanya memainkan 3 jari. Mungkin lamaran cotek-cotek. Keris patah yabi. Sampai mertuanya bilang, ya kok sedikit sih makannya nak? Apa? Kata menantunya, maaf ayah, kebiasaan dalam hidup. Canda tangkene colok carpak melolo benar orang. Banyak ya Allah.
Diberi minuman, udah banyak variasi minuman. Dikasih teh, dikasih kopi, ada sprite, ada minuman yang menyegarkan, kerating daeng dan ekstra jos. 7 variasi minuman gak diminum-minum. Sampai mertuanya bilang, nak puasa tah nak? Ya tidak ayah, kalau nggak puasa tolong minum tuh. Ibunya tengok-tengok itu, tengok-tengok dari dalam, nyurni nak, wah dari kelambu nggak besben. Akhirnya bagaimana? Dituangkanlah air minum, hanya sebotol air aqua. Excellent, kenis kuni. Ketika selesai dituangkan, pegang gelas, doa dinyaringkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sampai mertuanya terkagum-kagum, ya Allah, alumni pesantren mana anak saya ini? Coba mak nginum aing, la a'udzubillah. Ini kalau dikeluarin nasi, tahlil tang mantore deki. Luar biasa Pak. Tapi apakah perilaku ini adalah perilaku sebenarnya? Coba lihat menantu tadi. Tatkala perkawinan sudah dilangsungkan, anak sudah mulai mereka dapatkan. 3 tahun berjalan perkawinan, 5 tahun berjalan. Coba lihat, apa tetap perilaku menantu hanya dengan 3 jari tatkala makan? Coba habis. Mulai petong tahun nak kabin, bapak kun telok riki. Mulai dengan cakar-cakar harimaunya. Virus turus ngakan menantu. Sampai matuan atau kerja, ya Allah, mak jan sering nyetang mantore. Parak tak melo tambeun matuari. 9 tahun kawin, 11 tahun kawin, apa ketika minum dia tetap membaca a'udzubillah? Kopin matuan yang bongin tak lebih terbara semun bedemat tongak dia. Caranya bagaimana Kiai? Kalau ngandalkan amal, sulit loh kita masuk surga. Tidak lagi dosa suami kepada istri, tidak lagi juga istri kepada suami. Loh, apa yang harus kita andalkan? Amal. Orang laki ini mau kasih bini, mestinya kalau kita memang betul-betul niru Rasulullah, ma akraman nisa illa karim. Tidak mulia laki-laki di hadapan Allah kecuali laki-laki yang biasa memuliakan istrinya. Wala ahanahunna illa laim. Dan tidak hina laki-laki di hadapan Allah kecuali laki-laki yang biasa menghina istrinya. Karena hakikat perempuan, seorang istri bukan hanya titipan mertua, tapi itu adalah amanah dari Allah Subhanahu. Makanya Nabi itu kalau memanggil istrinya selalu dengan kata-kata ya Humairah, selalu mengagungkan. Ketika dia panggil istri-istri beliau, panggilannya apa? Ya Humairah, wahai yang merah pipi. Siapa yang gak suka? Makanya bapak-bapak terutama yang sepuh-sepuh ini kapan lagi meniru Rasulullah? Ketika ada nenek di dapur ngocek sambel, paling tidak kata-katanya yang bagus lah, sayang gitu. Muntah loncaknya iji benceko jaga ngojang. Apa sih ayah gitu. Ini kata-kata yang bagus. Karena karakter perempuan, memang karakter dasar perempuan selalu ingin dimanja. Ini loh perempuan. Karakter dasar perempuan selalu ingin disanjung. Perempuan itu selamanya selalu ingin diperhatikan oleh suaminya. Betul apa enggak? Makanya jangankan tinggalkan perhatian. Rasulullah, saya baca di Haikal Hayat Muhammad, The Bible Muhammad, pernah suatu ketika tatkala Sayyidah Khadijah minum, Rasulullah kemudian berkata, ya Khadijah, tolong jangan kau habiskan minuman itu. Terperanjatlah Sayyidah Khadijah, fi muskilah ya Rasulullah. Apakah minuman ini ada masalah Rasul? Ada racun misalnya? Nabi berkata, tidak. Kali ini saya cuma ingin minum 1 gelas dengan kamu. Coba bayangkan jawaban Rasulullah. Tersipu malu Sayyidah Khadijah, ya Rasulullah, andai saja diizinkan kami hari ini, kami buatkan minuman yang baru untuk Rasulullah. Apa kata Nabi? Berikan saja. Kali ini saya cuma ingin minum 1 gelas dengan kamu. Tersipu malu, seneng ring bini enggak nikah Pak. Dan tatkala Sayyidah Khadijah memberikan gelasnya, enggak langsung diminum, diputar oleh Rasulullah. Elixir gelas diputar-putar, dilihat-lihat di mana Sayyidah Khadijah meletakkan bibirnya.
Di situ Rasulullah meletakkan bibirnya pula di bekas bibir istri tercintanya. Ya Rabb, begitu indah perjalanan kehidupan Rasulullah. Ayo sepo-sepo boleh. Bila senindak Kanjeng Nabi mula tua dia. Sekali-kali lah tiru Rasulullah. Kalau ada nenek-nenek lebih de depor ngojek sampel olok, ketika nenek minum mestinya bilang, wahai nenek, tolong jangan kau habiskan minuman itu. Terkejut nenek, beda apa ji? Aku akan minum sisa apa yang kamu minum. Aku ingin minum satu gelas dengan kamu. Terkejut nenek, hehehe. Purun neban minum tangre-kare, beda apa? Ketika diberikan gelas oleh nenek, betul-betul tiru Rasulullah. Tak langsung nom, elixir, poter gelas dilihat-lihat. Di mana bekas bibir nenek tadi? Maka kemudian mbah tadi mencoba meminum di bekas bibir nenek yang ada di gelas itu. Mari nginum, mbak nungep kelenger Bah Jai. Harapan Nyai Aminah tak ada bola. Kapur tenorok ke gelas. Masuk puskesmas Jai itu hari itu malam. Makanya jadi perempuan itu harus cantik. Perempuan itu cantik, api, indah, harum, mewangi. Karroyahin bagaikan bunga-bunga. Jadi perempuan itu woman is beautiful. Kecantikan itu milik perempuan. Yang cantik ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Allah menciptakan dunia penuh dengan keindahan. Allah menciptakan gunung indah. Kalau kita naik ke atas gunung, di situ ada banyak bunga-bunga beraneka warna, kuasa Allah. Ada bunga Edelweiss yang tidak lapuk karena terik matahari dan juga tidak kering karena sinar matahari dan tidak lapuk karena hujan. Ada juga banyak beraneka warna. Begitu indah Allah menciptakan gunung. Allah menciptakan kebun. Allah menciptakan lautan dengan gelombang lautnya. Ya Rabb, Indonesia banyak menyedot turis asing ke Indonesia. Di pantai Kuta Bali ada banyak orang Jerman, ada banyak orang Australia. Coba bayangkan. Termasuk juga kunjungan Raja Salman, enggak ke pesantren, Pak, langsung ke Bali, Pak. Minggu apa ke Bali Raja Salman? Coba saya sampai menunggu ya, karena pesantren saya dekat dengan Bali. Saya tak yentarin di Raja Salman. Gelombang laut yang indah. Itulah Allah menciptakan alam indah. Allah menciptakan sungai indah. Tapi tatkala gunung, keindahan lautan, keindahan sungai, kebun bertabrakan dengan wanita cantik, maka hilanglah keagungan gunung termasuk lautan itu tadi. Karena perempuan itu wa khairu mata'iha, sebaik-baiknya keindahan dunia. Nama ke lagaga pantai, nama ke lagaga ria sungai, dengan bunyi geberinciknya, beningnya air yang luar biasa. Tapi bah bedereng bini mandi sungai. Tak kira ngabas aing, mesti ngabas iu si mandi. Karena keindahannya luar biasa. Beda etase, gelombang laut yang bagus, tapi beda perempuan mandi, tidak mungkin dia lihat gelombang lautnya. Mesti ngebes nih bini si mandi. Kenapa? Karena perempuan itu penuh dengan keindahan-keindahan. Simbol perempuan itu. Kalau kita sudah punya istri, kekayaan ada pada kita. Arah apa ki naik agak gunung melendik bini. Wong pada tubuh perempuan sudah ada nung gunung nejeneng edan. Araba aki antara ke sungai mulan di bini, karena pada tubuh perempuan itu sudah lengkap dengan sungai-sungainya. Kebunnya ada, lengkap ben-burombunan yang dalam gitu lah. Makanya bagaimana? Ya, sayangi istri. Sayangi istri. Cintai istri dengan sepenuhnya. Kenapa? Karena perempuan itu tadi yang selalu mendampingi suami untuk masuk surga Allah. Makanya harus bagus lah.
Saya kepada istri saya dari dulu nggak pernah. Caranya bagaimana? Harus ngerti tanggung jawab. Orang yang bekerja itu laki-laki, Pak. Ayat amaha idza ta'ima wa ayaksuha idza tasa. Kewajiban memberikan nafkah makan dan minum, kewajiban laki-laki. Berani kawin, berani kerja. Perempuan nggak ada tanggung jawab lain kecuali pelayanan, servis, harus memuaskan kepada suaminya. Nggak ada agama nggak memerintahkan perempuan nemen sawit, tak ada. Perempuan nggak ada. Perempuan itu andai saja perempuan nggak nanak, andai saja perempuan nggak cuci baju, nggak salah loh. Kalau misalnya ada perempuan nggak nanak, nggak cuci baju, laki-lakinya yang wajib bungkus nasi untuk ngasih makan. Saya istri dibawa sekarang. Selama saya kawin, nggak pernah saya nyuruh istri saya nanak di dapur, nggak pernah. Saya tanya bagi, kenapa? Ya saya yang belanja, yang beli. Paling tidak saya tanya, lapar sih? Ya, monggo pilih restoran mana yang kamu suka. Gitu loh. Tak pernah pak anak maknyain. Apa? Ya berkat lu benar ya, konjengan melulu. Paling nggak guring gun mira. Gitu loh. Jadi kalau ada orang perempuan betul-betul akram, kita muliakan, Allah akan memuliakan kita. Makanya kalau ingin tetap cantik perempuan itu, menu makanan harus dijaga. Minimal menu yang dimakan itu kan harus ada asupan dari daging-daging, sayur mayur, agar tetap seksi gitu istrinya. Kulaku soto, siang rawon, malam lalapan, minumannya es jeruk, jus wortel. Walaupun sudah 40 tahun, luar biasa masih cantik. Kenapa? Menu makanannya bagus. Yang perempuan fresh, yang laki-laki gemet pak, kerele air benteng candeng dah ada sekali. Gimana mau cantik? Pak 10 tahun nagabi. Beri lop kolop melulu sebi. Dun labu merongki gobe surus-surus benar. Ya hidupnya hidup pak, cuma perkembangan perempuan tadi itu pak, ia gemuknya rupah buka lembun deh. Ngerset sekuni akan tok sebi. Bama akan tok lek, dun labu na gobe semerer kak. Kenapa? Salah makan. Makanya jadi laki-laki itu harus tiru Rasulullah, sayangi istri. Perempuannya juga begitu, servis harus betul-betul memuaskan kepada suami. Inilah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi. Lalu jawabannya apa kia? Lah kalau kemudian kita mengandalkan amal jauh untuk kita mendapatkan surga, apa yang kita butuhkan? Tidak ada lain. Man zalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Lalu siapakah kelak yang bisa membela umatnya? Lalu siapakah kelak di akhirat yang bisa memberikan pertolongan tatkala umat sudah pada butuh pertolongan? Alhamdulillah Pak, hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diizinkan oleh Allah untuk menolong hamba-hambanya. Angkana Pak, mula abak repacet lakar letak pati banyak amal. Perbanyak saja baca sholawat sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Ikuti tempat-tempat yang membuat kita cinta kepada Rasulullah. Impian alerok ning tanah nika Pak, tanpa kursi. Coba ridho apa tidak? Tanpa ada terop Pak, barangkali embun telah menikah. Macan lep kampian mangken, ada embun, ampian nikah mangken mungkin ngeter Pak, kedinginan. Sudahlah, ini kita lakukan demi kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kalau karena cinta kepada Rasul Pak, jangankan cuma diguyur embun seperti ini, peluru sekalipun akan terasa indah kita bersama dengan Rasulullah. Benten Pak Ongko. Mengantar lagi amal di siapa? Ada apa yang subuh rakaat lebih banyak tak laku. Padahal subuh itu kalau dikerjakan nggak sampai 5 menit. Sudahlah coba. Allahu Akbar. Coba sampai lihat jam. Apalagi pakai ayat-ayat yang pendek. Paling 3 menit, 4 menit selesai. Tapi kenapa kita berat melakukan itu? Salatu wassalamu alaik. Kalau subuh, ya Rasulullah. Bangun loh Pak. Kalau kita punya istri, dek, ayo bangun dek, bangun. Ayo bangun, salat subuh yo. Kamu dek, istri aku di dunia.
Kelak di akhirat demi Allah loh, kamu loh yang paling cantik di antara deretan bidadari di surga Allah. Dipeluklah istri, ayo bangun. Ada bini, capek kak, capek. Dua kali kan tadi malam saya banting kamu di sini. Nyongronyo kok buki kapi ya kali. Ayo bangun dia, ayo bangun. Pahe bekol si bini kejedik. Kacar-kacaran si bini celep kak celep. Ya Allah. Apa kata istri, turunkan dulu aku kak. Ada yang mau saya sampaikan sama kamu. Ada apa dik? Kak, demi Allah aku bangga punya suami kamu. Ternyata kamu laki-laki yang tidak hanya senang terhadap kecantikan saya kak. Ternyata sampean tidak hanya kagum terhadap keindahan tubuh saya kak. Tapi kau suami yang telah mengantarkan aku mencari ridho Allah. Kau suami yang telah mengantarkan aku untuk khusyuk dan berdekatan dengan Allah. Pasti geluk si bini. Dicium oleh istrinya suami tadi dan mengatakan, kak cintai aku karena Allah kak. Kau besar dan di bini gak ada deh. Bahasa keke kau pengen si laki pun si bini. Kak sayangi aku karena Allah. Pasti rekep ikan lupa. Mere boleh si laki aku laku. Apa? Canda sama lada kanja le. Nutut le. Tolong kali semalam. Lo atakbir masih laki. Allah. Mak dia takbir ada lah. Lotot pojok-pojok dia segala musuh. Loh, cobalah kecintaan kita kepada Allah. Baca sholawat tak? Makanya kalau kita ingin dan kepingin kita aman dari seluruh bencana yang ada di dunia ini, ayo perbanyak baca sholawat. Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan pernah menurunkan azab. Allah tidak akan pernah menurunkan bencana. Ini firman Allah. Allah tidak akan pernah membohongi firman-Nya sendiri. Allah tidak akan pernah menurunkan virus yang mematikan. Kita akan aman. Jaminannya apa? Wa anta fihim. Selama kamu Muhammad fihim, selalu berada di tengah-tengah mereka. Coba kita lihat di tafsir. Apa maksudnya itu? Allah tidak akan pernah mengancam. Allah tidak akan pernah menurunkan azab. Wa anta, kamu Muhammad fihim, di dalamnya mereka. Apa maksudnya? Ada dua tafsir ulama. Selama umat Nabi Muhammad istiqomah, seken, berpegang teguh terhadap ajaran Rasulullah, maka Allah akan mencabut azab di daerah itu. Jadi, ayo ikuti. Isra cinta ke Allah, isra ngelaksanaki sholat, pakon napasa, ikuti, seken ke ajaran agama Allah. Allah mencabut azabnya di daerah itu. Ada yang menafsirkan selama umat Nabi Muhammad cinta kepada Nabi Muhammad dengan cara memperbanyak bacaan sholawat, di lapangan sholawat, di rumah-rumah sholawat, seluruh kegiatan aktivitas umat Nabi, perkawinan dibacakan sholawat, walimatul akikoh sholawat, tasyakuran sholawat, di berbagai macam tempat sholawat, Allah akan mencabut azab di situ. Corona tidak akan pernah masuk di situ. Kenapa? Karena syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Makanya ibu-ibu di dapur saja samalah, bacakan sholawat, goreng nasi, baca sholawat. Suami mau datang dari bekerja, ibu-ibu ada di pintu, suami datang, cobalah lantunkan lagu-lagu Habib Syekh. Ambek selaki, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Seneng selaki, berapa dek, gue tekuk je berapa. Seneng. Makanya sholawat itu baca bu, baca, pegang anak sholawat baca. Ya Rasulullah, salamun alik. Meneteslah air mata ibu, sot-kosot dengan anak. Terdebak ke Mekah bagi benar. Mudah-mudahan kamu nyampe Madinah nak, suan ke makbarah Rasul nak. Saya sambung jiwa ibu nak kepada Rasulullah sambil dia meneteskan air mata. Ya Rafi Asya niwad daraji atfataya jiratal
ya jiratal alami ya uhailal ju diwal karomi diwal karomi. Deras mengalir tak ning tampe aing mata mengucur deras seraya ibunya berkata, nak cukuplah ibu yang gak nyampe Mekah nak. Lo melolo ebok saya melarat nak, lo melolo ebok nak saya tak ada pak Mekah. Pahalon capan engkau boleh saya tak ada pak. Atau lembun siapa sih betaben ben. Nih saya bicara sama anaknya. Itu tingepan mun ben tak kira dapat aja. Arab apa le? Raja otang ben gik setia. Mun raja otang bebanyak maca solat. Banyaklah selawat asraqul adibai. Termasuk juga selawat munjiat, selawat nariyah. Ada banyak bentuk selawat. Paling kendaan bacaan selawat Allahumma salli ala Muhammad. Bisa dengan selawat khitab. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Ya Sayyidi ya Muhammad. Paling kendaan salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Paling kendaan sallallahu ala Muhammad. Pernah dialog interaktif kami kemarin di Jember. Ada seorang mahasiswa bertanya, Pak Yai, kalau baca sholawat Muhammadnya saja Kiai yang dibaca, apa ada pahala? Katanya nggak nih, coba praktekkan gimana cara bacanya. Sini gue Muhammad, 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 Muhammad. Apa ada kira-kira pahalanya Kiai? Baik, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Itu bukan sholawat saya bilang. Ada aja paling kendan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, Muhammad, Muhammad. Jamun barang itu aja, Muhammad, Muhammad. Saya datang madrai bermajadun ke bangga. Tashih dulu loh kepada Habib Nizar, tashih dulu kepada Habib Yasin. Jangan sekedar membaca, tapi bagaimana bacaan-bacaan yang benar sholawat itu. Allah tidak akan pernah mengazab suatu kaum selama dia masih bisa baca sholawat, selama Ahbabul Mustafa eksis dengan bacaan sholawatnya, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Inilah sebenarnya jawaban untuk menghapus beberapa penyakit dan virus corona di Indonesia itu. Mudah-mudahan Bapak kalau selamat ya sholawat baca. Yang kedua apa Kiai? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan pernah mengazab suatu kaum selama orang itu tadi tidak sombong dengan dosa-dosanya, mau istighfar kepada Allah. Manusia yang terbaik bukan manusia yang tidak pernah punya salah. Manusia yang terbaik bukan manusia yang tidak pernah melakukan kekeliruan. Tapi manusia yang baik, tatkala dia punya salah, sadar atas kesalahannya dan segera ingat kepada Allah, segera istighfar kepada Allah. Kini kasih bagus, benih setandik salah Pak. Mun ngocak manusia ni kado, kalau tibi entar kada enak dengan niat dakwah. Setiap hari saya dakwah, entar konjangan, tapi terkadang dosa tegepok bik tibi Pak. Undangan lewat di sungai terkadang ada orang mandi padahal kiainya sudah tertidur, sopirnya astagfirullahaladzim sampai kiainya terkejut, apa sih reng mandi cik mapan kayak itu, wah lah kurang ajar ongko ban salah ya bos mapan ongko wah pada kepikiran ndak sing gede dong mah darman. Begitu kuasa Allah menciptakan segalanya. Tidak ada yang tidak pernah berdosa dia. Dosanya mulut yang selalu ghibah, membicarakan kejelekan orang lain, senang memfitnah orang lain, sementara mereka tidak pernah berpikir dirinya. Ahbabul Mustafa selalu diantar oleh Habib Syekh dengan kata-kata, cobalah perbanyak zikir, cobalah perbanyak baca selawat, ketimbang kita membicarakan kejelekan orang lain. Ayolah perbanyak baca selawat. Kenapa? Karena mulut ini nanti ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Iya dong, istighfar. Ya banyaklah bacaan istighfar. Mau yang panjang ada, dilakukan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidna ilman nafi'a
wa wafiqna amalan makbul. Tuh, itu agak panjang dilakukan. Ya kalau yang biasa-biasa, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya paling pendek, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, itulah paling pendek. Sekendean boleh, tak ada. Maknya ada sekendek mulut. Mujok ning masjid, astagfir, astagfir, astagfir. Oh, tahu macam istighfar. Iya tasbih dululah sama kiai yang bisa. Dah iya ruah. Makanya ibu sekalian, kalau kita ingin punya anak yang bagus, ayo perbanyak baca zola. Coba ibu-ibu ingin punya anak yang istiqomah ibadah. Ibu-ibu ingin punya anak yang berakhlakul karimah. Bapak, caranya kalau kumpul, ini caranya. Kalau ibu mau kumpul dengan suami, tolong ingatkan suaminya. Mas, punya wudhu mas. Tanya lagi kadek. Jawaban seroban. Munturan dia anak seistiqomah ibadah. Jangan silaki. Harap lek. Joko tahu aja nggak ngelak wudhu. Ya, ini perlu penjelasan kalau gini. Mas, anak kita ini proyek masa depan kita loh mas. 9 bulan loh mas ada di kandungan. Wahnan ala wahnin, yang capek itu saya loh mas. Dan tatkala aku akan lahirkan anak, nyawa mas taruhannya. Nyawa mas. Uang bayi itu paling kecil berapa? 2 kilo 6 on. Standarisasi kedokteran. Normal bayi itu 3 kilo. Ya, buki ke enggak putus lakuare. Kata german delik embuk ngelahiraki. Jadi di depan tadi seraja enggak putus laku. Ah. Saboran mi bade serajaan, saboran mi. Mangga ada remah. Saya loh mas. Nyawa loh taruhan saya loh mas. Dan tatkala anak lahir pas alaben kang kok mas, apalagi berani kepada kamu sebagai orang tua mas, wallahi aku rugi mas. Anak rakain anak rembah alaben kang kok ben. Ayolah mas, demi anak kita, yuk sampai ngambil wudhu dulu. Lah kalau suaminya mau ngambil wudhu, istrinya juga ngambil wudhu. Dan katakan, innallaha thahirun yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suci, senang kepada hamba-hambanya yang suci. Hari ngelak wudhu, ngisem selake, mari lale. Lanjut mas, apa boleh? Salat sunat tahajud 2 rakaat. Orang yang cedera teror ki surat sunat tahajud. Hari ya boleh lo atau Allahu Akbar. Ayo. Hari pada saya punya kabel. Waria lo jodoh ibu. Bagaimana caranya Kiai? Baca itu salat sunat tahajud. Hari ya takbir tak kena lagi apa? Allah. Mak dia takbir enggak? Ada rosak pikiran kalau dia sekali. Selesai salat, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Senyum suaminya. Apalagi? Ya, mari kok lah. Apa boleh? Nyaut si bini, Yasin sekalian mas. Malah hebat anak. Melamar Yasin, surat Waqiah agar dimudahkan rezekinya oleh Allah. Hah, nyalpang si laki. Cara ajaran dengan si jadian iya lek. Kau ibrin na banjak ben lek. Masa mulai kelak kau suruh ngelak wudhu. Surah tahajud, Yasin Waqiah. Apa jangan si laki? Jangan si bini. Wallahi bareng naga. Jago lebih ini nembian. Kapan kau suka pasti aku layani. Mun gulem bian pun disuruh ngelak wudhu tahajud Yasin Waqiah, itu demi kemuliaan anak kita loh kak. Mun pun mari ngelak wudhu tahajud Yasin Waqiah, ngereng pun. Ayo ngereng. Apa jangan saya lagi? Ada lah. Mati lagi lah kau tidak dian banjir. Mati lagi lah. Ngelak wudhu harus lah mati kau. Pas disuruh macam Yasin pun. Ya dan nak ya abas. Dok kulin sekali tangdi lalu. Betul-betul cek mati dari tangdi lalu. Ya mun tak mampu macam jeria, cukup baca-baca yang pendek aja yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibis syaitan wa jannibnas syaitan ma razaqtana. Itu baca agar enggak diampuni syaitan. Tak oning gue lagi jago tak pernah masuk ke pesantren ke. Iya cukup macam Bismillahirrahmanirrahim. Masih jawab lagi tak tahu kok ke. Macam bismillah tak tahu.
Ya mun bismillah tak tahu cukup macam bis de ifil. Bis terus durus Pak. Insyaallah mun raja dan laki itu supir bis jurusan membawa jiba ke Pontianak jiba. Tapi bagi orang-orang yang ahli ibadah dan berbanyak baca solawat, insya Allah akan dimudahkan rizkinya oleh Allah. Dari mana kiai rizki lo? Allah maha alim. Kalau memang karena kekuatan kita bekerja ingin dapat rizki, mungkin kundirak karena laku dapat rizki. Mestinya orang dia soki kapila. Tapi nyatanya kalau karena tidak ditakdir oleh Allah, jen raja laku, jen raja otang. Dan kucing lah, kau jangan raja otang, mak bisa. Loh, yang nakar rizki untuk kita semua adalah Allah. Dan macaran oleh rizki Allah, ya kerja tetap Pak. Allah di dalam ngasih rizki kepada kita, tak langsung je turun PC dari langit. Berbentuk dolar, rial, ringgit, pas keker dari langit, dan kita rebutan. Ya enggak gitu loh Pak. Allah tidak menurunkan emas, Allah tidak menurunkan, ya perak, enggak. Tapi Allah menciptakan gunung, Allah menciptakan sungai, Allah menciptakan lautan. Semua itu adalah lahan untuk mendapatkan rizki dari Allah. Coba namenkan sawit, tembu sawit. Kita buang peloka pao, biji mangga, tembukan pao Pak. Maka tak open Allah. Siapa yang menciptakan pohon itu? Ya Allah. Ketika berbuah, jual padu, kerojek nyaman. Allah open. Kayak lang sepre semangka petombu gemah ripah lo Cinawi tetimun beda orang kebedak kata murtak nemu lakoh, bukan dunianya dipersempit oleh Allah, tapi otak kasih sempat ben pangeran. Kenapa? Sombong hendak mau berdekatan dan membaca selawat kepada Rasulullah. Ada tak nemu lakoh kebedak kata murah lakoh apa kok ya apa tak kan lagi ketunya cek tanah dia tunya cetak jadi betah bisa dicetak jadi genting bisa jadi uang. Coba bayangkan. Entar kata WC banyak ikan di dalamnya yang terkadang manusia itu terkadang lupa. Tak bisa ke guletan di tanah ke tubuhmu itu adalah uang. Ini jari-jari tangan ini alat untuk mendapatkan rizki dari Allah. Otakmu itu alat untuk mendapatkan rizki dari Allah. Kakimu itu adalah alat untuk mendapatkan rizki dari Allah. Dengan jari-jari kita mainkan komputer, dia bisa menjadi bendahara di sebuah perbankan, dia bisa menjadi sekretaris di sebuah pemerintahan hanya dengan jari-jari. Ini bisa kita dapat gaji 7 sampai 25 juta loh Pak. Krikit. Mengajak saya beri rezeki benar Allah. Kalau mereka yang tampil mainlah bulu tangkis, memenangkan pertandingan internasional dengan tangan-tangan mereka bisa mengharumkan nama bangsa. Berapa dari Menpora? 1,5 miliar plus rumah dari tangan yang hebat ini. Mixer, nyoting, pesen, uang, meneguk mik nggak ada, uang, ya tangan dia mentepan nggak ada, tak bisa terjadi, saya tangan lesor dalam mulai keluar, uang ini bisa mendapatkan uang, tangan ini, kaki ini bisa mendapatkan uang. Jadilah pemain sepak bola dengan kelihayan kakinya, dia bisa antar klub kabupaten saja bisa mendapatkan uang dari pemerintah daerah. Kenapa? Kakinya mengharumkan nama daerahnya. Apalagi menjadi pemain provinsi loh Pak. Ada Persib Bandung, Persibaya Surabaya, ada Persija Jakarta. Sekali tendang 100 juta loh dari gubernur. Kenapa? Kakinya mengharumkan nama daerahnya. Apalagi menjadi pemain timnas. Garuda Muda pasti bisa. Ada U16, ada U22. Tanding dengan Malaysia, tanding dengan Thailand, tanding dengan Malaysia, Brunei. Kalah melolo Indonesia. Kurang apa presiden ketika dia turun ke gelanggang, cium lo nak benderamu, cium sebagai bentuk kecintaanmu terhadap bangsa dan negaramu. Dan mainlah, bergeraklah, larilah di gelanggangmu, tendang nak, sekali tendang 1 miliar. Itu 1 miliar dari presiden. 2 kali memasukkan bola 2 miliar. Akan saya kucurkan dana untuk kaki-kaki yang terbaik untuk bangsa. Kencak kalah.
tak tahu saya tuh kau dari Indonesia. Tompes kalah malu. Lah bagaimana caranya Kiai? Cobalah kreativitas diri, otakmu itu bisa mendapatkan uang. Ini sound system ini karena kecerdasan otak manusia. Ada mic kayak gini, kecerdasan otak manusia. Dengan kecerdasan dia bisa merangkai mikrofon sehingga kemalik apinta apa tak neng dina ngapsap kamandeman suara. Ini akal pikiran. Lojak saking tadi mic tol ngantol guna nikah. Teng candengan nih gede sekali makin. Ini kecerdasan akal manusia. Kuda kuat, fisiknya kuat, tapi dengan kecerdasan otak manusia bisa dikalahkan, Pak. Dengan kecerdasan manusia, manusia mampu menciptakan mesin otomotif. Bergerak cepat, dibuatlah mobil, bodi mobil yang kekuatannya diukur dengan kuda. Maka diberilah nama Mitsubishi kuda. Ada yang berbentuk Pajero, ada yang berbentuk double cabin, full tank. Dari sini atu bencaran ji, urus-urus ke Pontianak. Tadi ngangsor Pajero, tapi muncaran nung ngepak. Neng ini menung apa? Neru lah, neng simpang 4 apa? Neng wajuk, juk tojuk kok rokok anjaran lo. Ah, kira mampu. Otak manusia jangan dilawan. Mau bicara di sini dengan orang yang ada di Bondoso bisa. Kalau dulu karamat ini terjadi pada wali-wali Allah. Kayak As'ad Syamsul Arifin akan kehadiran tamu ke Hamid Pasuruan. Ke Hamid niat bertamu ke As'ad karena ada walinya. Ke As'ad paham. Seluruh santri dikeluarkan oleh Ki As'ad. Ayo bersih-bersih, akan ada tamu agung datang ke pesantren ini. Belum lama selesai bersih, Ki Hamid rawuh, Pak. Tak itu merabun. Misem Ki Hamid pada paham. Karena sama-sama wali. Lah enggak mungkin, Pak. Makilah abak tak wali. Temu Ki Malik. Cak Rabu akan nak segudang dia, segubang apa? Temu sengkubang Ban Gus Imam Juhari, bangki, tenang, Ki Malik sudah ada di perjalanan. Dia sudah dengan wakil bupati Mempawah. Sih, mau apa tahu? Loh, benih wali, AWA. Temu lah, ada 2 mobil ini. Yang di depan ini Ki Malik ada di tengah ini. Temu. Persis dengan wali. Kenapa? AWA. Kecerdasan otak manusia luar biasa, Pak. Temu Pak, word in my hand. Kalau orang wali punya kekeramatan iltifatul ardi, bisa melipat bumi. Elixir bumi loncak deh Pak kawan-kawan. Termasuk ketinggian teknologi. Ntar ada emak. Wong kemarin saya masih di Pontianak. Kemarin sudah Ki Malik masih ada di Madura. 2 hari lagi kemudian kami ada di Bandung, dari Bandung Pontianak. Kenapa? Kecerdasan otak manusia, Pak. Burung bisa terbang, tapi otak manusia bisa menciptakan melebihi burung, Pak. Apa? Pesawat. Habibie dari Pari-Pari mampu mendesain pesawat berapa? 364 pesawat. Jual ke Jerman, jual ke Korea. Makini gini cetak Habibie loh. Bisa kebayi pesawat. Tak tentu si Rajri bisa kebayi pesawat. Datang ke beluk guluk bendi-bendi aja. Kecerdasan otak manusia ya Rob. Lah bagaimana caranya Kiai? Loh, Habibie bisa membuat pesawat. Orang yang mau ke Mekah, Pak, 400 orang masuk satu pesawat. Apalagi yang punya 2 baling-baling itu. Ada Citylink, Saudi Arabia, Saudi Airlines, termasuk juga Garuda Airways. Belum 100 orang masuk, Pak. Berapa bis, Pak, lekor bis masuk ke setong pesawat. Satu orang itu berat barangnya 35 kilo kali belum ngatos. Berapa ton berat pesawat take off dari Pontianak Subadio menuju mana? Jakarta. Depak katas tegepok ben manuk. Ya Allah, mak bede serajian ben kok. Tekerjat manuk, puh rajong kure. Ya manuk tadi otak gue. Makanya manusia jangan dilawan. Manusia otak. Lamun trocerdas demah ke bersujud ka Gusti Allah. Ayo jangan sombong-sombong. Allahu Akbar. Bawa sujud kepala. Meletak sempet otak jiwa pengira. Cuma senang apa enggak ibu? Kalau ibu punya suami yang bisa ngimami, senang enggak mantan? Senang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha. Santri si bini. Selaki atau le sawu. I'tadilu fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Cih panuting ke si bini, paloros deh, paloros. Si bini loros ben siapa gaya kok BTB.
mak sial kok apa jeng ben banji cek ada orang Surabaya sebab ya jauh gigit lah lek mbak endi bentar kena imam Masjidil Haram jangan salah selaki atakbir Allahu Akbar nangis bini alhamdulillah aku punya suami yang bisa mengantarkan aku menuju surga Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Tuh senang. Can matuan wa, manton rejeng. Can embana ya Allah, si tedung boleh Pak Mbak. Nek ber nurut berjamaah aku lah tahu aja. Mun pahandi anak tahu ngaji seneng tak seneng Pak Bu. Sesosah mun di manto. Setelah takbir Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Canemban ya Allah, mata Pak Gereng Jepang tang mantor Mas. Mun tak pati bener aja gimana. Syarat menjadi imam, coba lihat di kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Alim, Al-Allamah, Al-Aris Billah, Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Aqra ditempatkan di posisi pertama. Yang bagus bacaannya loh, menggoda. Abdurrahman As-Sudais, Abdurrahman As-Surem, Imam Masjidil Haram. Hafid dia loh, apal Quran dan bacaannya bitajwid wa tartil. Indah menggoda. Sajus ibadah tepan tawian saat Ramadan, sajus loh Pak setiap malam. Anteng makmum. Kenapa? Indah mendengar bacaan imam. Ar-Rahmanir-Rahim. Clear makmum juga mengiring. Siratal ladzi na'amtu alaihim ghairil mausubi alaihim walassalin. Can mana ancor com. Bani amin ancor rosak mari. Makanya keberadaan pesantren itu penting adanya. Keberadaan majlis taklim itu penting adanya. Keberadaan ustadz, para alim, ulama penting adanya. Kenapa? Agar ibadah hamba-hamba Allah ini benar bacaannya dan dimakbul diterima oleh Allah. Pesantren Pak. Mungkin pada kiai endek morok sujud syukur biar alhamdulillah. Mungkin banyak habaib sing ngopenin biar nengkan tu sujud syukur. Tak gempang mencerdas anak. Yang wajib mencerdas anak orang tuanya Pak. Beni kiai ben habaib. Embian je ke selama cerdas terakhir ke kiai. Coba kira pikir. Embian nyaman nih benggon. Kiai sih belengen teker biru kiai morok benar. Oleh 6 tahun cerdas ekoniin si cerdas beri si gendeng boleh kiai. Kan banyak kiai mati dengu deh setengah hari. Ya kalau aman menyaman benar. Saya wajib mencerdas ya orang tuanya sendiri. Tanggung jawab orang tua pertama ayyuhsina ismahu, mempercantik nama anak. Yang kedua wa ayyu allimahul kitaba idza aqala, mengenalkan anak terhadap ajaran-ajaran agama Allah. Empak embuk benih kiai. Mangan mungkin pada kiai ndek nerima anak pian sujud syukur alhamdulillah. Kula di pesantren Pak. Esuku nyaman nego pesantren. Mun santri konan takzim luar biasa. Kenapa? Yang dicari di pesantren barokah, bukan cari kecerdasan. Ayo nak, cari keberkahan di pesantren nak. Awas lo, jangan berani sama orang tua, jangan berani sama gurumu nak. Cek langcang kolang ke kiai nak. Dina bagi sukuni kor barokah, insyaallah manfaat nak ke masyarakat. Cek ngicoan di pesantren jok. Jarum saya kecok, jaran mulai apa? Kolan pesantren rajin nak. Takut mun santri konan. Gulan di bungkana pao. Neng yaden masjid compok nih kau. Mun yaden asrama putri pohon rambutan. Sampai rame-rame bungka Pak. Sak mesai bungka satu pun tidak ada yang hilang. Kenapa? Kejujuran santri di masa lalu bisa dipertaruhkan. Geger pao beco ben santri subuh dah Pak gagiaina. Hebat loh Pak santri dulu. Mangken gula si teti kiai. 5 tahun tak molong pao sekali gula Pak. Makler-meler dulu santri saya. Rombongan naik ke atas pao. Sangang oreng, 11 oreng. Kemet ben-beng-gembeng ada sekali Pak. Cek temung kok dek takut endi.
dan tek beban bawa toronjong toron mek krojek cek misem saya kalau nggak colon saya bener kiai tak pemilu sekali mulai ribet benda. Kalau dulu Pak, tatkala kiai naik masjid, tatkala gurunya mau naik masjid, orang-orang itu tidak langsung naik. Kenapa? Dia masih lihat loh. Lihat sandal kiainya. Petepak aki, poter, balik, petepak. Karena apa hubungnya dengan kecerdasan? Tidak ada Pak. Apa hubungnya cerdas dengan tepak sandal? Tidak ada. Barokah yang dicari, memudahkan kiai. Mudah-mudahan kelak dimudahkan tatkala pulang ke rumahnya. Itu dulu anteng saban Pak. Aduh makin ada banget. Gue bulan kiburu dugale elang sandal pesantren. Gue mikir siapa sih itu antang sandal nak kana. Dan tatkala saya pamit untuk ke Bandung dan Pontianak, 8 hari saya tinggalkan kamu. Ada yang menangis santri dari situ Bondo. Kok lama Kiai? Saya ada dakwah dalam rangka ini, banyak kegiatan Isra Mi'raj. Tidak usah nangis, doakan saja. Turun dari masjid ada yang membenarkan posisi sandal saya. Siapa mentepak sandal? 5 tahun kok jadi Kiai tidak sama tepantang sandal. Dan dia yang menangis. Atina Kiai, saya Kiai. Dari dari situ Bondo Kiai, melandingan bungatan Kiai situ Bondo. Bagus nak, saya pegang kepalanya, bagus. Toron kok, mak becah tang sandal jo. Ngampung Ki buru sekejap Ki. Boleh ngojak, lah tak bagus Kiai belah kok. Hari sama TP santang sandal berlaku. Kok mak meler terlalu setia. Masya Allah. Itu pun kalau tidak karena kesabaran seorang kiai. Coba bayangkan Pak, untuk membenarkan lafaz saja yang ada di Quran tidak cukup 5 hari Pak, 1 huruf. Untuk tahu ngaji Al-Quran kita kenalkan huruf-huruf hijaiyah. Kalau tegak lurus kayak gini loh nak, angka 1 itu alif. Tapi kalau 1 titik di bawah lafaz itu ba, 2 titik di atas lafaz itu ta. Mengenalkan saja nggak cukup 5 hari. Tidak lagi makhraj, cara melafatkan huruf. Kalau titik 3 nak, sa, ujung lidah ada di langit tenggorokan. Coba sa, eca, sa, eca, gigirin, mulai roba tak beli boleh. Tak gigirin sana merolo jolong di santri. Sa, nak, sa, coba lah yang nyari, enggak usah takut-takut. Sa, tak kaki ongku, sa. Apa jangan, aduh, santak dulu nak arek nampes jawaban mengatang ngomong. Ya mun ka seorang, mun ka lemah. Kata ker becah mu ana kiai. Kok congok mela kalenger apa kiai. Shot nak, shot. Cot. Shot, cot. Ambulah, cot malolo jolon benar. Sompek kiai, Pak. Malam-malam dia tahajud bangun tatkala orang pada tidur semata-mata untuk mendoakan anaknya dan santrinya. Kalau setong kiai tahajud bayang kak tanang doa, ya Allah petepaki colon santri badan kau ya Allah. Cot malala colon ya Allah. Semalam benteng tak tedung kiai. Bu sebu para do tandu ke kopi tibi kiai mempertahankan waktu mustajabah biar tidak tertidur. Mari ke bayi kopi bu subuh, dateng sing ngojak cot. Bah, kok nggak tidur nak? Tak ngidap di negeri. Loh, saya doakan kamu loh, nyambung sini, minum loh sedikit, mudah-mudahan cerdas. Minum sekuni, bagemet kopin giada sekarang. Palobar kopin giada. Bah, ya bina, malah cerdas, kecolon mak cerdas bener. Engkau melo sakara melo lo nggak ada. Rogi melo lo tinggi aja kayak aja pak. Kalau aku niat tes boleh shot, cot ada. Nggak bisa segelas colok je cot boleh benarnya. Shot, cot, tok, tot. Baca apa? Cotot. Di mau baca Quran cotot. Mantak yang bersabar kiai. Bubar pesantren deh pak. Tapi dengan kesabaran, kegiatan para habaib, para kiai, para ulama, alhamdulillah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun mereka tahu baca Quran, mereka tahu cara-cara ibadah berkat perjuangan mereka semua sebagai ulama Allah yang menjadi pewaris untuk penegakan ajaran agama Allah bersama. Ini Ahbabul Mustafa
mudah-mudahan semua yang hadir akan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Bersama Ahbabul Mustafa kita berselawat, mudah-mudahan semua yang hadir hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang ingin ke Mekah Madinah mudah-mudahan makbul. Yang ada hutang mudah-mudahan cepat lunas. Yang punya penyakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Saya kira karena ini masih kita lanjut sholawat lagi untuk bersama berdoa. Jadi 1,5 jam saya ceramah. Mudah-mudahan ini merupakan pertemuan awal yang kita sambung dengan pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan suatu saat tidak mustahil kalau saya dari Bondowoso juga ingin menghadirkan Habib Syekh dan Habib Nasir ya, Nizar. Dari Kalbar ini untuk juga saya hadirkan di kota saya Bondowoso. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan ya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan hari ini. Dan kita sambung. Kalau cuma ingin lihat pidato kami Ki Malik, cukup lihat di GTV. Nanti di TV One dan Syakban. Itu nanti langsung live bersama Kak Abdul Malik Sanusi. Atau langsung di YouTube saja. Ketik ceramah Kak Abdul Malik Sanusi. Muncul. Makanya gimana? Silaturahim ini terus bersama. Main-mainlah. Bang saya cuma dekat kok. Di Bondowoso. Assalamualaikum. Dari mana? Loh, Sekubang Yai. Sekubang mana? Ya, Pontianak Kiai. Alhamdulillah, senangnya jiwa. Langsung saya perlu, ayo masuk. Maaf Kiai, kami kangen Kiai. Tidak ada yang bisa kami berikan Kiai hari ini. Cuma kangen saya yang luar biasa. Oke? Duduk di rumah. Ya Allah, apa jauh? Rokok cecerap tidak Kiai. Berarti barak ngambung rokok Kiai mengaji. Terus din Kiai ini. Setelah keredu entak langkong barokah kayak itu Kiai. Kadang mah nyon pamit bahwa pototok keredu anjil dedek sekali. San-misan gemet dedek sekali tangki. Gitu loh. Mudah-mudahan sama-sama dipanjangkan umur oleh Allah. Saya tidak bisa berlanjutkan pidato karena kami lihat wajah kalian. Lesana agela mata namatum. Berarti pian pun hidup di dua alam yang sudah tidak bersifat. Moga-moga raja manfaat. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.